Tudut tuduh. Tuduh. Mm, Ah, halo guys, kembali lagi bersama Mamang Arti di sini ya. Mohon maaf Mamang tadi sedang melakukan apa ya? Nggak jelas ya. Melakukan sesuatu yang nggak jelas. Oke guys, kali ini Mamang mau melanjutkan pembahasan Mamang tentang teori peluang. Ya, ini kita sudah masuk ke peluangnya ya guys ya. Kita ini adalah teori inti yang ingin kita bahas. Oke, ini sebenarnya santai saja guys. Membahas peluang nih. Di sini Mama sudah menyiapkan beberapa istilah, ada percobaan, ada ruang sampel, ada variabel random. Mama mau menjelaskan secara sekaligus mungkin ya dalam video ini. Oke. Sekaligus nanti Mama insya Allah akan menjelaskan tentang rumus peluang ya. Yang pertama dulu adalah di sini ada tulisan namanya percobaan. Jadi percobaan ya, ini adalah percobaan melempar dadu. Jadi ceritanya adalah kita melakukan percobaan melempar satu dadu gitu ya. Nah, kemudian ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah hasil, guys. Hasil yang mungkin terjadi dari percobaan yang merupakan hasil dari akibat dari percobaan yang kita lakukan. Jadi kalau melempar satu dadu itu berarti bisa jadi yang keluar ini, bisa jadi 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 ini kan. Nah, kalau melempar koin itu bisa jadi yang keluar adalah sisi angka ataupun sisi gambar. Nah, gitu ya. Jadi mudah saja guys kalau ruang sampel ya. Kemudian variabel random itu adalah numerisasi dari yang ruang sampel ini kan masih dalam bentuk gambar-gambar ya. Nah, lalu ditransformasikan ke dalam variabel random. Biasanya variabel random adalah numerisasi. Jadi mewakilkan atau memasangkan setiap anggota dari ruang sampel itu kepada suatu angka ya atau suatu bilangan. Nah, dalam hal ini kalau itu biasanya berhubungan dengan kejadian guys. Nah, jadi berhubungan dengan kejadian yang kita inginkan apa sih? Nah, baru biasanya variabel random ditentukan. Kalau kejadian sekarang Mama mau menjelaskan tentang kejadian itu adalah sebuah bagian dari ruang sampel yang sedang sebagian dari ruang sampel yang biasanya adalah yang sedang kita observasi atau yang sedang kita inginkan cari ya gitu. Misalnya kalau melempar satu dadu kejadian keluar mata dadu genap misalnya. Nah, berarti kejadiannya adalah mata dadu 2, mata dadu 4, mata dadu 6. Nah, itu kejadian. Nah, jadi seperti itu. Nah, baru nanti ini ya. Biasanya kalau di ini variabel random jarang sih dipakai ya. Dalam ini biasanya itu dipakai untuk yang istilah tingkat lanjut. Kalau di sekolah biasanya yang ini ada ditulis langsung dengan variabel randomnya, yaitu 1 2 3 4 5 6 gitu. Ya, itu tidak terlalu masalah, guys, menurut Mamang. Kalau kalian intinya ini mirip ya, ini mirip dengan ini. Cuman ini beda, guys. Secara konsep mereka beda. Ada perbedaannya, namun memang nggak jelaskan karena ini terkait dengan tindak lanjut. Jadi ceritanya seperti itu. Kemudian kejadian misalnya, kejadiannya mau apa nih guys? Misalnya kita melempar satu dadu. Misalnya kejadiannya adalah munculnya mata dadu kurang dari 4 misalnya. Nah, berarti ini kejadiannya adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3. Nah, ini misalnya Mamang tulis dengan A. Biasanya kejadian itu ditulis dengan A, kemudian ruang sampel itu ditulis dengan S, guys. Ini S ya. Mamang tulis di sini saja S. Nah, kemudian rumus peluang itu mudah sekali, guys. Dia adalah jumlah dari kejadian. Jadi jumlah dari kejadian dibagi. Nah, bentar dulu ya. Nah, peluang dari kejadian A. Jadi peluang itu dari kejadian A misalnya adalah ini A ya. Jadi peluang dari kejadian A atau ditulis dari A, PA. Nah, ini berarti adalah jumlah anggota dari A dibagi jumlah anggota dari total, yaitu S. Nah, seperti itu guys. Jadi dalam hal ini NA per NS ini adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Berarti peluangnya adalah 1/2. Atau dalam bentuk persen biasanya jadikan ke persen aja, 50% misalnya boleh guys.
Nah, seperti itu, cukup mudah guys ya. Nah, misalnya kita ganti lagi guys. Sekarang kita ganti lagi. Jadi ini rumusnya tadi ya, NA per NS gitu. Nah, A-nya, jadi kejadiannya biasanya A sih. Tapi itu masalah selera saja, mau B, mau C, nggak masalah ya. Misalnya kejadiannya adalah ini guys. Munculnya atau gini ya, kejadian mama mau menjelaskan yang namanya kejadian komplement. Komplement itu artinya bukan munculnya, tidak munculnya guys. Jadi tidak munculnya. Jadi munculnya misalnya mata dadu 6 misalnya ya. Jadi dari melempar satu dadu, berapa peluang ketidakmunculan? Nah, ketidakmunculan mata dadu yang 6. Berarti ketidakmunculan itu kan artinya kemunculan dari yang lain kan? Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah, dalam hal ini mata dadu. Nah, dalam hal ini kejadiannya adalah A ini adalah 6. Nah, kemudian rumus peluang komplement itu berarti PA komplement seperti ini adalah 1 guys, tulisannya begini, PA komplement ini adalah 1 dikurang PA. Nah, dalam hal ini berarti 1 dikurang ini 1 per 6, karena ini 1, PA kan 1 ya, ini 1, ini 6, jadi 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Nah, itu peluang ketidakmunculan. Ini namanya peluang komplement guys ya. Nah, bisa membedakan ya. Oke, mungkin itu saja guys, tidak terlalu susah kalau peluang itu. Lalu gabungan, oh iya ya, mama mau menjelaskan sekalian aja ya kali ya. Gabungan, kalau gabungan itu biasanya kalau gabungan ya. Ntar aja deh, mungkin mama mau menjelaskan di video selanjutnya ya. Thank you for watching. Oke.